Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Epistel Minggu untuk tanggal 10 November 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Lukas 21 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pada zaman ini, di kehidupan kita pada sekarang ini, begitu banyak persoalan dalam kehidupan, baik itu secara ekonomi maupun dalam kehidupan kita, dalam sosial budaya di tengah-tengah masyarakat, yang membuat banyak yang mengalami kesusahan untuk mendapatkan kebutuhannya sehari-hari. Dan hal itu sering membuat kita menjadi alasan kita untuk tidak memberikan pertolongan kepada orang lain, atau tidak memberikan juga persembahan dengan benar di tengah-tengah gereja kita. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dalam nats ini merupakan apa yang sedang diperhatikan oleh Yesus ketika dalam rumah ibadah ada persembahan. Semua orang mempersembahkan. Yesus memberikan perhatiannya kepada seorang janda miskin yang memberikan dari hal seluruh nafkahnya. Dan Yesus mengatakan bahwa itu lebih banyak dari semua yang diberikan oleh orang-orang kaya pada saat itu. Saudara-saudara, Yesus biasanya pergi ke bait Allah. Dan di sana ada orang-orang Yahudi. Di sana Yesus juga mengajar, dan banyak orang yang senang, gembira dalam mengikut Yesus dan mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Dalam peribadahan orang Yahudi, di sana disediakan tempat persembahan sebagai tempat untuk memberikan persembahan dari orang-orang yang datang beribadah ke tempat ibadah itu. Di depan, di sebelah kanan disediakan tempat persembahan. Lalu ketika pada saat itu Yesus sedang mengajar di situ, biasanya mereka akan memberikan persembahan. Yesus melihat persembahan yang diberikan oleh orang banyak. Pertama, bahwa Yesus melihat persembahan orang kaya. Orang kaya memasukkan persembahannya, tetapi Yesus tidak memberi komentar apapun. Tetapi ketika Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan persembahannya, Yesus memiliki respon, sikap, dan penilaian terhadap persembahan itu. Terhadap seorang janda miskin itu memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Saudara-saudara, kalau kita hitung bahwa persembahan seorang janda itu adalah nilainya, jumlahnya sangat kecil. Tetapi persembahan yang diberikan oleh orang kaya jauh lebih banyak dari apa yang diberikan oleh seorang janda itu. Tapi Yesus mengatakan bahwa persembahannya itu lebih banyak dari semua yang ada. Yesus mengatakan seperti itu bahwa orang kaya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari apa yang dia miliki. Memberi dari apa yang
ada padanya. Itu artinya bahwa bahkan di ayat 4 dikatakan bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ibarat katanya bahwa itulah yang akan dipergunakannya nanti untuk membeli kebutuhannya dan mencukupi segala kebutuhannya dalam satu hari. Tetapi dia memberikan semuanya itu. Itulah makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa persembahan yang diberikan oleh seorang janda yang miskin itu, bahwa itu jauh lebih banyak dari semuanya itu, sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Apa yang membuat Yesus mengatakan seperti itu? Saudara-saudara, Yesus mengajarkan supaya para murid memahami tentang persembahan yang benar. Persembahan yang benar tidak diukur dari jumlah, dari banyaknya yang diberikan secara nominal. Walaupun bahwa persembahan itu penting bagi rumah ibadah, untuk biaya-biaya di rumah ibadah. Tetapi ini berbeda dari pandangan dari orang Yahudi. Para imam pada saat itu menginginkan persembahan-persembahan orang kaya yang banyak. Supaya apa? Supaya banyak nanti uang kas di rumah ibadah itu. Tetapi Yesus melihat bukan dari segi itu. Tetapi Yesus melihat pentingnya dalam persembahan itu, pentingnya nilai persembahan itu yang berasal dari hati yang dipenuhi oleh Roh Allah. Apa yang kita berikan, bahwa itu harus dari iman kita. Motivasi kita untuk memberikan persembahan bukan asal ada. Tetapi kita harus memiliki dasar untuk memberikan persembahan. Dasar kita adalah bagaimana pengenalan kita akan segala berkat-berkat Allah yang kita terima dalam hidup kita. Bagaimana kita menerima segala berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Persembahan yang diberikan oleh seorang janda miskin itu, ia memberikannya dari segenap hatinya dan dari imannya, bahwa itu mempertunjukkan kepada kita bahwa dia sungguh yakin kalau dia memberikan persembahan itu bahwa dia tidak akan kekurangan, karena Tuhan akan mencukupkan apa yang perlu baginya. Maka dia memberikan apa yang ada padanya. Oleh karena itulah Yesus memuji perempuan itu dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang ini." Maka memberi persembahan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah bukan asal memberikan, bukan asal ada, tetapi memberi dari iman kita, memberi dari ketika kita mengenal berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan memberikannya sesuai dengan yang diberkati oleh Tuhan bagi kita dalam hidup kita. Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, itulah yang dikatakan tadi, memberi dari kekurangan, mempersembahkan dari kekurangan. Maka memberi itu adalah bukan tugas orang kaya, bukan tugas orang miskin, tetapi memberi dengan segenap hati adalah tugas orang percaya. Bahwa tidak semua orang kaya dapat memberi, tetapi semua orang percaya kepada Tuhan yang merasakan berkat-berkat Allah dalam hidupnya, dia harus memberi. Maka kita harus memberikan seturut dengan apa yang kita terima daripada Tuhan. Jangan memberi karena kita lebih, tetapi memberilah karena kita beriman kepada Tuhan. Bapak, saudara-saudara, dalam hidup kita hendaknya kita mengenal kasih Allah. Hendaknya kita merasakan betapa luar biasanya berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita yang senantiasa menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan mampu untuk memberikan, mampu menolong orang lain. Maka membantu orang lain adalah karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Oleh karena itu mari kita memberi dengan sukacita dalam setiap kehidupan kita.
Mari kita seperti perempuan janda itu, memberi bukan karena jumlahnya, tetapi memberi karena dia memiliki apa yang dia miliki, dia berikan kepada Tuhan dalam hidupnya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu, penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.